Hari ini bukan ibadah tapi kita belajar firman Tuhan dikit. Saya mendapatkan tema berdampak. Oke. Berdampak dalam kehidupan Kristen mencakupi berbagai aspek yang mengarah pada perubahan positif yang memuliakan Tuhan dan memberi pengaruh bagi kepada orang lain. Nah, ini pengaruh teman-teman. Pengaruh positif. Contoh, pengaruh yang melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, setiap area kehidupan kita, baik dalam pelayanan, ibadah, hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, gereja, maupun pekerjaan, dapat seharusnya berdampak. Berikut ini ada penjelasan mendalam tentang bagaimana tema berdampak bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita mau belajar berdampak dalam pelayanan. Oke. Pelayanan yang berdampak berarti bahwa pelayanan kita membawa perubahan nyata dalam hidup orang lain. Nah, pelayanan kita harus bawa nyata dalam kehidupan orang lain. Ketika kita melayani dalam kasih, dengan motivasi yang benar, pelayanan akan dipengaruhi orang yang dilayani, baik melalui pemberitaan Injil, tindakan kasih, atau dukungan emosional dan rohani. Nah, perubahan akan terjadi kalau pelayanan kita berdampak. Oke? Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perubahanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, di sini kita mau belajar bahwa terang itu akan nyata kalau hidup kita berdampak. Amin. Nah, 2 Korintus 5 ayat 20. Soal kami adalah utusan Kristus, seolah adalah menasihati kamu melalui kami. Kami meminta kepada demikian Kristus reksot dengan Allah. Nah, kita ada utusan Tuhan, kita harus berdampak dalam pelayanan. Amin. Itu yang pertama. Aplikasinya, pelayanan ini apa? Pelayanan kita apakah di gereja? Pelayanan kita apakah di gereja, di komunitas, dalam kehidupan kita sehari? Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari harus berdampak. Oke, dalam komunitas kita, dalam apapun berdampak. Amin. Yang pertama, pelayanan kita apakah di gereja, di komunitas, atau dalam kehidupan kita sehari harus berdampak dengan cara membawa orang lebih dekat kepada Tuhan dan menunjukkan kasihnya melalui tindakan kontrak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdampak dalam ibadah. Ibadah yang berdampak berarti ibadah yang bukan hanya sekedar ritual atau kebiasaan, tetapi harus perubahan dalam hidup kita dan orang lain. Nah, ini Roma 12 ayat 2, perubahan pola hidup. Amin. Nah, ibadah yang sejati mengubah hati kita, pembaruan pola pikir, dan mendorong kita untuk bertumbuh dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, itu dalam Alkitab menjelaskan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, oleh demikian kumpulan Tuhan, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ya gini teman-teman. Ibadah yang berdampak itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya Roh Kudus. Amin. Aplikasinya, ibadah yang berdampak melibatkan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hanya ke gereja tapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah mendorong kita untuk menjalani hidup dan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdampak dalam pasangan. Hubungan yang berdampak berarti bahwa pasangan saling mendukung dan membangun satu sama lain dalam iman, kasih, dan pelayanan. Nah, itu. Ya, yang pertama cirinya adalah dalam iman, dalam kasih, dan dalam pelayanan. Dalam hubungan pernikahan atau pacaran, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan yang membawa dampak positif pada pasangan kita, mengarah pada pertumbuhan rohani dan kesatuan. Nah, ini dia kita mau belajar. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Kolose 3 ayat 19. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, aplikasi dalam hidup kita. Sebagai pasangan kita harus berusaha menjadi saluran berkat. Ini yang pertama, menjadi saluran berkat satu sama lain. Yang kedua ada kasih yang tulus. Yang ketiga pengertian dan pengorbanan. Yang ditunjukkan akan berdampak memperkuatkan ikatan kita
dan menciptakan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang. Nah, itu dampak-dampaknya. Yang keempat adalah berdampak dalam keluarga. Keluarga yang berdampak berarti bahwa keluarga kita menjadi tempat di mana kasih Tuhan nyata. Nah, sebagai orang tua, anak atau anggota keluarga lain, kita dipanggil untuk saling mendukung, mengajar, membimbing dalam iman. Nah, keluarga yang berdampak adalah keluarga yang memberi contoh hidup Kristiani yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. Nah, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarahmu pada anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 21. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, sebab inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak-bapak, janganlah murka terhadap anakmu, supaya mereka jangan tawar hati. Nah, dalam keluarga kita dalam keluarga kita dapat berkomitmen menjadi teladan iman, saling mendoakan dan mendukung dalam pertumbuhan rohani. Nah, kehidupan keluarga yang berdampak akan menjadi saksi hidup dan kasih Tuhan. Nah, itu dia contoh teladannya. Yang kelima ada berdampak dalam teman. Persahabatan atau berdampak berarti kita menjadi teman yang saling membangun, mendukung dan mendukungkan satu sama lain dalam iman. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil menjadi terang dan garam bagi teman-teman kita, memberi pengaruh yang positif dan menunjukkan kasih Tuhan di dalam interaksi kita. Nah, dalam Alkitab menjelaskan besi menajamkan besi, menanamkan sesama. Orang menanamkan sesama. Amsal 27 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu hiburlah seorang akan yang lain dan saling membangun seperti yang sebenarnya kamu lakukan. Aplikasinya, sebagai teman kita dipanggil untuk saling menasihati, saling memperhatikan kebutuhan rohani dan emosional satu sama lain, membantu mendorong teman-teman kita untuk bertumbuh dalam iman dan mengingat mereka tentang kasih Tuhan. Nah, yang keenam ada berdampak dalam gereja. Gereja yang berdampak berarti gereja yang sebagai tubuh Kristus berfungsi sebagai tempat manakah orang bertumbuh dalam iman dan pelayanan Tuhan sesama. Nah, gereja yang berdampak adalah gereja yang tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga terlibat aktif dalam pelayanan sosial, penginjilan, dan pemberitaan Injil. Amsal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadilah muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Efesus 4 ayat 16. Daripada seluruh tubuh rapi tersusun terpadu menurut pertolongan sendi-sendi dan setiap bagian pekerjaan yang baik sehingga tubuh membangun diri dalam kasih. Nah, gereja yang harus berpusat pada penginjilan, tempat orang bertumbuh dalam iman dan alat berdampak dalam pemberian kasih Tuhan kepada dunia. Sebagai anggota gereja berperan aktif dalam pelayanan dan memuliakan Tuhan dan membawa dampak bagi komunitas. Pelayanan berdampak dalam kerjaan. Pekerjaan yang berdampak berarti pekerjaan yang integritas, dedikasi dan motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bekerja dengan sebaiknya dan memberikan dampak positif di tempat kerjaan, baik dalam hubungan dan dengan rekan-rekan kerja, atasan maupun kualitas pekerjaan kita. Ya gue mau istirahat lu. Bentar ya. Dan pekerjaan kita. Oke. Dan pekerjaan kita. Nah, ini kita belajar tentang Kolose 3 ayat 23-24. Apa yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kamu tahu apa yang kamu terima dan bagianmu ditentukan untukmu sebagai upah Kristus adalah Tuhanmu. Amsal 22 ayat 29. Lihatlah orang cekap dalam pekerjaan. Ia berdiri di hadapan raja-raja dan ia tidak berdiri di hadapan orang-orang yang tidak ternama. Nah, orang yang berdampak itu di depan raja-raja, di depan bos-bos. Amin. Aplikasinya, ibadah atau tempat kerja bukan hanya soal etika, tetapi juga sebagaimana kita memandang pekerjaan kita sebagai bagian pelayanan kepada Tuhan. Dengan pekerjaan dengan hati yang penuh dedikasi dan integritas,
kita dapat memberi dampak positif kepada tempat kerja kita dan memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Kesimpulannya adalah di setiap area kehidupan kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, berdampak baik dalam pelayanan, ibadah, hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, gereja maupun pekerjaan kita. Setiap aspek ini dapat menjadi sarana untuk menjadi saksi kasih Tuhan, menginspirasikan orang lain dan membangun kerajaan Allah di bumi. Dengan hidup yang berdampak, kita berpartisipasi dalam rencana Tuhan yang lebih besar untuk dunia ini. Nah, ini kita belajar kenapa tentang berdampak, karena berdampak itu penting. Oke, untuk menjadi terang kasih Tuhan. Dan intinya, kalau kalian mau menjadi berdampak, mulailah dari sekarang. Firman Tuhan ini. Amin. Itu saja.